Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, kita berjumpa lagi di channel Bintang Mulia Homeschooling ini. Terima kasih bagi Anda semuanya yang sampai saat ini sudah subscribe dan juga sering menyaksikan video yang kita berikan. Semoga apapun yang kita berikan melalui video ini itu bisa memberikan informasi dan juga nilai tambah bagi Anda semuanya. Baik, ayah dan bunda semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa sih sebetulnya alasan mengapa banyak orang tua saat ini itu memilih untuk sekolah online untuk anak-anak mereka? Seperti yang kita ketahui saat ini di era-era pandemi itu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Artinya semua aktivitas, semua kegiatan anak itu terbatasi. Nah, sampai saat ini sekolah masih juga belum diperbolehkan untuk dibuka. Tetapi ada beberapa sih orang tua dan anak-anak itu memang yang sudah bosan menjalani aktivitas belajar online ini. Tetapi sejatinya sebetulnya pembelajaran online ini dia itu kalau dilaksanakan dengan benar dan semuanya itu sesuai dengan prosedur yang memang dibutuhkan secara darurat itu tidak ada yang bosan ya. Karena semua yang memang sudah didesain sedemikian rupa digunakan untuk aktivitas yang memang sesuai kebutuhan itu dirasa sudah cukup. Nah, kalau ada yang sampai sekarang merasa itu masih dirasa membosankan, artinya apa yang dipelajari di versi online itu semuanya sama seperti yang dilakukan ketika mereka ada di kelas. Padahal aturannya tidak boleh seperti itu. Kalau semuanya nanti dibawa ke online itu nanti harus ada beberapa aspek yang dikurangi, terutama durasi dan juga beban. Beban pembelajaran itu nanti harus dikurangi, tetapi itu nanti akan diulangi sedikit terus hingga sampai 1 minggu pembelajaran itu selesai. Nah, kalau dilaksanakan seperti itu, percaya deh, kelas online ini itu sebetulnya jauh lebih menyenangkan. Nah, mari kita lihat alasan apa saja yang biasanya diberikan oleh orang tua dan anak yang mereka itu sudah bisa menikmati belajar online. Satu, anak-anak ini biasanya merasa bahwa belajar online ini jadwalnya lebih fleksibel. Jadi kadang kalau kita memang pada suatu aktivitas tertentu itu membutuhkan durasi yang cukup lama dan nanti itu dikhawatirkan ada jadwal pembelajaran, pembelajaran secara online ini biasanya nanti bisa mengcover hal-hal seperti itu. Mereka nanti bisa memilih di mana aktivitas-aktivitas yang memang luang untuk bisa dimasuki untuk aspek pembelajarannya. Segi durasinya pun juga sama. Misal ketika harus belajar selama 2 jam, ternyata itu ada aktivitas terputus, kemudian dilanjut lagi 1 jam berikutnya, itu pun juga bisa. Oleh karena itu, pembelajaran online ini sebetulnya mereka jauh lebih fleksibel dari segi hari dan juga waktu. Kalau kemudian untuk materi, jika ternyata memang itu tidak harus diperlukan tatap muka secara langsung, komunikasinya tidak secara langsung, itu bisa dibuatkan dalam bentuk materi berupa video. Anak-anak itu nanti bisa melihat, memutar kapanpun dan juga dimanapun. Mereka nanti akan bisa belajar kapanpun mereka butuh, mereka juga bisa langsung mendapatkan pendampingan. Kemudian untuk yang kedua, belajar online ini dinilai lebih praktis ketimbang belajar-belajar yang ada di kelas. Karena bisa langsung to the point sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada karakter mata pelajaran tersebut. Kemudian berikutnya, ini yang ketiga, belajar online itu tentunya didukung dengan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, alasan saya adalah guru ini dia tidak mungkin bisa melaksanakan pembelajaran online jika yang bersangkutan ini tidak melek teknologi. Yang bersangkutan ini tidak memiliki kemampuan yang cukup. Nah, oleh karena itu sebetulnya pembelajaran online ini aspek yang ingin disasar adalah guru ini juga bisa memunculkan kreativitas dan juga kemampuannya dalam hal pembelajaran. Kemudian selanjutnya, yang keempat, paling tidak itu dinilai dia bisa lebih hemat biaya. Ini benar loh ya. Jadi kemarin orang tua dari Bintang Mulia Homeschooling ini ada yang sharing dengan kita, jika mereka merasakan anaknya ketika sekolah di sekolah formal, uang yang dikeluarkan itu ternyata jauh lebih besar ketimbang mereka melaksanakan pembelajaran online di Bintang Mulia Homeschooling ini. Kenapa? Karena dari kalau sekolah formal itu sudah ada buku, terus kemudian nanti harus ada aktivitas kegiatan lain, itu semuanya biasanya berbayar. Nah, kalau pembelajaran online ini paling mereka hanya belajar terus kemudian membayar sesuai dengan jumlah jam yang memang mereka laksanakan. Nah, itu sangat membantu bagi Anda semuanya yang memang dari segi perencanaan keuangan itu sangat ketat banget. Artinya
kontrol keuangan itu harus betul-betul dilaksanakan. Selanjutnya, yang kelima, ini bisa digunakan untuk melatih tanggung jawab baik anak maupun orang tua. Iya, betul. Tidak hanya anak, tetapi harus juga orang tua. Bagaimana orang tua tetap mereka punya jadwal atau planning untuk mengawasi anak-anaknya, untuk menemani belajar anak-anaknya, dan juga bahkan untuk membantu kesuksesan si anak ini dalam memahami materi tersebut. Nah, tentunya dari hal seperti ini itu nanti akan muncul aspek-aspek tanggung jawab yang memang bagus dan juga nanti bisa terpupuk kepada seluruh anggota keluarga. Nah, berikutnya ini terkait dengan metode. Metode apa sih yang memang bagus untuk pembelajaran secara online? Nah, metode ini tadi saya mengatakan di awal, jangan sampai pembelajaran online ini itu sama seperti ketika belajar di sekolah, langsung asal pokoknya di online kan, PR itu tetap banyak, bukan seperti itu. Siswa nanti akan bosan, sehingga untuk pemberian metode ini sesuai dengan karakteristik masa pandemi, anak tidak boleh bosan, tetapi materi tetap itu nanti bisa tersampaikan semuanya. Nah, itu ayah dan bunda semuanya, paling tidak alasan yang bisa dikemukakan oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak belajar terkait dengan model pembelajaran online. Nah, kami di Bintang Mulia Homeschooling sudah lebih dari 4 tahun melaksanakan kegiatan pembelajaran online seperti ini. Jika Anda tertarik, silahkan cek profil kami melalui website www.bintangmulia.org atau silahkan temukan di menu kontak, ada nomor WhatsApp kami, atau di deskripsi silahkan chat kami, kemudian nanti kami akan berdiskusi tentang metode pembelajaran yang memang sekiranya cocok bagi anak-anak Anda secara homeschooling.